Kula niku para rawuh di Al-Ahqaf itu mulai tahun 99. Punya dua teman namanya Faris. Satu namanya Faris Nasir Baktoyan. Beliau satu kelas sama saya. Yang satunya Faris Khairul Anam. Beliau satu kamar sama saya. Satu kamar. Dan alhamdulillah dua-dua Faris ini hadal farisan dua-duanya jadi orang semuanya. Luar biasa, orang yang betul-betul orang. Yang satu Faris Nasir Baktoyan jadi salah satu qudot, salah satu qadi yang ada di Yaman. Dan yang satu Kiai Haji Faris Khairul Anam jadi orang besar Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Darul Faqih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Masya Allah. Barang siapa yang pernah belajar dengan seorang guru, kemudian ada rasa i'tirad di dalam hatinya, melenceng, melengos teko guru nih, melengos teko pondok pesantren nih, maka apa kata para ulama? Faqad fasada aqdus suhbah. Selesai sudah hubungan kebersamaan antara dirinya dengan gurunya. Dunya akhirate selesai hubungan kebersamaan. You and me and sampai di sini. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Muhammad ibnu Malik. Orang enek sing daftar gak apa-apa. Sing penting aku merdeka, lebaran dari kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Bagaimana tidak? Aku sudah mempromosikan, aku sudah mensyiarkan, tapi masyarakat tidak ada yang mau. Yang penting aku sudah terlepas dari doa kitmanul ilmi. Understand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin faminallahi masyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal aizza yang kita muliakan bersama-sama, beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Zainul Arifin, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Malang. Beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Syafi'i Naim. Beliau panjenenganipun Al Ustadz Deden. Yang kita muliakan bersama-sama, beliau panjenenganipun Romo Kiai Subhan, Profesor Dr. Kiai Haji Yusuf Hanafi, dan segenap para kiai, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, segenap para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Faqih Malang, khususnya kepada Akhinal Karim Ibnul Karim Khadimu Hadal Ma'had, panjenenganipun Romo Kiai Haji Faris Khairul Anam. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat. Kula niku para rawuh di Al-Ahqaf itu mulai tahun 99.
punya dua teman namanya Faris. Satu namanya Faris Nasir Baktoyan, beliau satu kelas sama saya. Yang satunya Faris Khairul Anam, beliau satu kamar sama saya, satu kamar. Dan alhamdulillah dua-dua Faris ini, hadal Farisan, dua-duanya jadi orang semuanya. Luar biasa, orang yang betul-betul orang. Yang satu Faris Nasir Baktoyan jadi salah satu qudot, salah satu qadhi yang ada di Yaman. Dan yang satu Kiai Haji Faris Khairul Anam jadi orang besar Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Darul Faqih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Harus kita apresiasi, dan saya pun juga harus mengapresiasi, walaupun toh tadi kelihatan agak sentimen sama saya. Bagaimana tidak, yang dikasih tumpeng berkat itu 9 orang dan saya tidak masuk di dalamnya. Ini semoga nanti di akhir acara ini sisa tumpeng itu nanti bisa saya bawa pulang. Mboten bercanda, seperti yang disampaikan oleh beliau, sehari-hari nggih kerjaane gojlokan mawon sama Kiai Faris Khairul Anam. Alhamdulillah, para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, niki wau lomba pidato. Sebelum saya dikeroyok oleh 3 pembicara sekaligus, ceramah wong telu bareng, baru kali ini saya lihat sepanjang hidup saya. Ini kalau nggak di Darul Faqih nggak ada, ini luar biasa. Dan saya yakin ini pasti yang ngajarin teman saya Kiai Faris Khairul Anam. Kreativitasnya tinggi, penuh dengan inovasi, sampai bisa mewujudkan ceramah dengan melibatkan 3 personel, trio ceramah. Alhamdulillah, para rawuh, saya diberi waktu 1 jam sama beliau, dan saya diberi time limit oleh Kiai Faris Khairul Anam, jangan lebih. Pokoknya acara malam hari ini selesai jam 23.00. Ini WA beliau, kalau jenengan nggak percaya saya buka WA-nya. Pokoknya nanti nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Alias jam 23.00 acara game over. Sekarang sudah jam berapa? Hah? 22.58, betul? Berarti waktu saya di sini bersama dengan panjenengan, alhamdulillah cukup 2 menit. Deal? Alhamdulillah. Singkat mawon, kula sampaiaken dhateng panjenengan sedaya para rawuh. Alhamdulillah, syukur banget. Putra putri panjenengan kersa mondok, putra putri panjenengan mau mondok, mau belajar, ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Perkara sing paling mulia yang panjenengan wariskan, yang paling mulia untuk putra putri panjenengan itu adalah ilmu. Dipun dawuhaken al ilmu afdalu ma yurisuhul walid li waladihi liyakuna dhakhran fi hayatihi wa mamatihi. Warisan yang paling utama yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu adalah ilmu. Tidak ada yang lebih utama daripada ilmu. Kersane nopo dinggo celengan untuk bekal mereka uripe ben apik, akhirate ben apik, kudu diwarisi ilmu. Warisan sing paling apik niku ilmu. Jenengan mewarisi putra putri panjenengan sawah 5 hektar.
tapi tidak diwarisi ilmu. Yakin para rawuh, 5 tahun berikutnya sawah 5 hektar dikapling-kapling, yakin. Nggih napa nggih? Panjenengan mewarisi putra putri panjenengan harta melimpah, tapi tidak diwarisi ilmu bagaimana mengelola harta tersebut. 5 tahun entek amblas, balik njaluk-njaluk anak ini ku mengke. Panjenengan punya perusahaan, panjenengan wariskan kepada putra panjenengan, tapi tidak diwarisi dengan ilmu. Perusahaan didol sahame, habis. Sama seperti halnya mewarisi lembaga pendidikan, mewarisi pondok pesantren, mewarisi madrasah, tapi penerusnya putra putrinya tidak diwarisi dengan ilmu. Yakin para rawuh, awale jenenge madrasah, setelah 5 tahun berubah jadi kos-kosan. Awale jenenge pondok pesantren, penerusnya tanpa ilmu, yakin berubah jadi kos-kosan. Niku sik mending. Ono sing berubah jadi kandang ayam. Loh, kula ngomong temenanan niki. Kula tahun 2013 sampai 2018 niku dipun amanati kalih PWNU Jawa Timur untuk menjadi ketua RMI Jawa Timur. Pada waktu itu pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur itu jumlahnya ada 7.000. Muter kula yai, mulai teko Pacitan sampai Ngawi sampai Banyuwangi. Wonten ada pondok pesantren yang awalnya bagus, punya riwayat yang bagus, bahkan punya sejarah yang bagus, tapi karena penerusnya tidak memiliki bekal yang kuat, tidak memiliki modal yang kuat, pondoknya beralih fungsi, pondoknya berubah. Mugi-mugi Darul Fakih niki dadi pondok pesantren sing istiqomah ila yaumil kiamah. Amin. Lek dipun tingali teko kader-kadere para generasinya, Masya Allah, yakin Darul Fakih ini tetap langgeng sampai dino kiamat. Amin. Dados warisan sing paling mulia, sing paling utama yang panjenengan wariskan untuk anak panjenengan itu adalah ilmu. Pun panjenengan pokoknya rela mati demi pintere anak. Panjenengan pokoknya siap berkorban untuk ilmu yang dimiliki oleh anak. Niki kudu dikuatno niki para wali santri. Malik ibn Anas niku nggadah murid namine Abdurrahman ibnul Qasim. Abdurrahman ibnul Qasim niku nyantri tenggone Imam Malik ibn Anas niku 20 tahun. Beliau jadi murid Imam Malik niku nyekseni piyambak. Bagaimana perjuangan Imam Malik untuk ilmu luar biasa. Dipun dawuhaken qad afdha li Malikin talabul ilmi hatta naqada saqafa baitihi faba'ahu summa malat ilaihi dunya. Niku dipun pirsani piyambak kali Abdurrahman ibnul Qasim. Bagaimana Imam Malik niku krana golek ilmu, krana ilmu gak duwe duit. Tinggal ada atap rumahnya oleh Imam Malik didol. Dadi gak duwe duit dienggo tuku kitab, gak duwe duit untuk mencari ilmu. Yang ada tinggal atap rumah oleh Imam Malik, atap rumah niku dipun preteli summa ba'a khasyabahu. Imam Malik kemudian menjual kayu-kayunya, semuanya itu dalam rangka untuk ilmu. Tapi setelah itu kata Abdurrahman ibnul Qasim, summa malat ilaihi dunya. Setelah menjual itu semuanya, ilmu dia dapat, dunya padha mara kabeh. Niki jaminan dawuhipun Kanjeng Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi.
Panjenengan yakin mawon para wali santri wis le berangkat nanggone pondok. Ora usah khawatir, berangkat. Bapak rela mati, ibu rela mati, pokoknya untuk awakmu dadi pinter. Bapak rela untuk memutar balik sing jenenge sirah dekek ndisor, sikil dekek nduwur, pers niku sing jenenge keringet, semuanya dalam rangka untuk mencerdaskan putra putri panjenengan, memberikan ilmu untuk putra putri panjenengan. Yakinlah seperti apa yang dialami oleh Imam Malik, summa malat ilaihi dunya, maka dunia akan ditemukan oleh anak-anak kita, maka anak-anak kita akan dikejar sendiri oleh dunia. Amin ya robbal alamin. Makanya mboten usah khawatir. Panjenengan mondokne anak pun pasrah bongkoan dateng pondok pesantren. Pun panjenengan golek duit kerja, insya Allah dipun paringi gampil kalih Gusti Allah, dibuka jembar blak rezekine karo Gusti Allah, insya Allah putra putri panjenengan oleh ilmu sing manfaat. Amin ya robbal alamin. Lho niki kudu temenanan, niki kudu dipercaya temenanan. Imam Syafi'i para rawuh niku pernah dawuh, la yasluhu fi talabil ilmi illa li muflisin. Tidak patut dalam hal mencari ilmu kecuali untuk orang-orang yang siap rugi. Dadi wong niku lek golek ilmu niku kudu siap. Siap untuk rugi. Ya bondo duwe, mondok bayar, ngaji ya bayar, umroh ya bayar, nyewa ngeten niki penerbang ya sampean dibayar. Mondok bayar. Dawuhipun Imam Syafi'i, la yasluhu fi talabil ilmi illa li muflisin. Dalam hal mencari ilmu ini tidak patut kecuali orang yang siap untuk rugi. Lah kok sakniki masyaallah kula niki nggih ngrasakne dhewe, muga-muga gak dirasakne kalih kanca kula Kiai Faris Khairul Anam. Enek para rawuh wali santri sing dikongkon bayar mondok niku mangel wonge. Temriki wonten napa mboten? Lek dikongkon mondok mbulet ae alasane. Lek dikongkon berangkat mondok anake wis mbulet, lek dikongkon bayar pondok wali santri nembu bulet. Teng kula wonten niki jujur mawon. Tem mriki insyaallah menawa luwih parah. Ya Allah. Lah niki kudu dipercaya. Kita semuanya ini mengeluarkan harta semuanya untuk kemaslahatan anak kita. Anak kita ini belajar oleh ilmu, insya Allah yang namanya harta akan merapat kepada putra putri kita. Amin ya robbal alamin. Lah kadang niku wong-wong niku husnudzone sampai offside. Wis gak apa-apa. Kiai kuwi mesti ikhlas. Kiai kuwi mesti mengedepankan masya Allah wis bahno gak apa-apa ikhlas, makanya lek mondok gak usah bayar. Terus akhirnya anak-anak mangan gak tahu bayar, listrik gak tahu bayar, banyu yo gak tahu bayar karena ada husnudzon yang overload, husnudzon yang offset. Husnudzone pripun? Kiai ini ikhlas. Maksud kula ikhlas yo ikhlas, ngono yo ngono, tapi ojo ngono. Niki pengalaman pribadi para rawuh. Kula mboten badhe matur sinten-sinten, niki namung curhatan kemawon. Kabeh niku nggih kudu balik koyok tenggone ala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayani. Termasuk teng mriku di dalamnya ada wabul ghatin, kudu enek ragat, kudu enek biaya kita untuk mencari ilmu. Nah niki para rawuh, alhamdulillah anak-anake awake dhewe gelem mondok,
kalau mendapatkan ilmu itu menjadi warisan yang luar biasa untuk putra putri panjenengan. Kemudian yang berikutnya, kula badhe matur dateng para wali santri. Yang kedua, panjenengan lek masrahne anak tenggone pondok pesantren niku pasrahno temenanan kanthi ikhlas. Ikhlas. Mboten usah jenengan gandoli macem-macem. Kula niki kali Ustadz Faris, Kiai Faris ketika mondok tenggone Yaman niku belas gak dianter karo wong tua. Dicul ngoten kemawon. Beda kali bocah pondok, bocah santri zaman sak menika. Arepe mondok niku diterne karo wong tuane. Diselehne tenggone kamare, barang-barange digawakne. Arepe mulih tangis-tangisan dhisik, cipika-cipiki. Mantun ngoten disambangi ben minggu, mantun ngoten diteleponi niku ben dina. Sami napa mboten? Luwih parah. Ya Allah, kula kali Kiai Faris mondok tenggone Yaman niku nggih diculne, wis berangkat lek kula diculne tenggone stasiun Pasar Turi. Nggih. Stasiun Pasar Turi Surabaya dikengen berangkat tenggone Jakarta, langsung munggah pesawat berangkat dateng Yaman. Lek Kiai Faris kirangan kok ketinggalan nggih sami. Berangkat dhewe, gak diterke karo wong tua, petang tahun mboten wangsul. Petang tahun mboten mulih. Lah maksud kula niku napa para rawuh? Panjenengan kalau memondokkan anak pasrah bongkoan. Wes aku mondokne anak lillahi taala. Nyuwun sewu, ojo sampai ada kata-kata titipan. Titipan. Niki sering diucapkan, Kiai kula badhe nitipaken anak kula. Ayo, nggih napa nggih? Yai kula badhe nitipkan anak saya. Niku lek seumpamine Kiai tega niku ngomong, mohon maaf, pondok pesantren bukan tempat penitipan. Lek jenengan menilai pondok pesantren ini adalah tempat penitipan, berarti ibarat kata jenengan menitipkan sandal ketika sholat Jumat. Sandal dititipkan di tempat penitipan sandal. Ketika sandal itu bertambah, yakin tambahan sandal akan panjenengan kembalikan. Tapi kalau sandal itu berkurang, sepasang kemudian jadi satu, panjenengan komplain kepada tempat penitipan sandal. Ketika putra panjenengan dan panjenengan mengatakan pondok pesantren itu adalah tempat penitipan, berarti panjenengan ketika menemukan tambahan ilmu, tambahan akhlak yang ada pada diri putra putri panjenengan, tolong kembalikan kepada pondok pesantren. Tapi kalau ada kurangnya, insya Allah mboten wonten kurangi ketika anak di pondok pesantren, mesti tambah ilmune, mesti tambah api akhlake. Amin ya robbal alamin. Makanya sing pertama niku napa? Nawa itu masrahne anak tenggone pondok pesantren. Lelek kula riyen berangkat mondok mboten dipasrahne para rawuh. Mboten dipasrahne. Niki pengalaman pribadi malih. Tapi lek kula riyen berangkat mondok niku di gua. Lho kula niku dibisiki dhewe kali abah kula. Wis le ya. Awakmu berangkat nang gone Yaman, saiki awakmu tak gua nang gone Yaman. Batin kula, ya Allah, bocah bagus koyo ngene kok digua. Tapi setelah saya pikir-pikir, lek wis niat gua, niku mboten mikir-mikir malih. Soale wis pasrah, nggih napa nggih? Tapi kalau jenengan niate niku nitipno anak ke pondok pesantren, panjenengan pasti akan terus terpikir, iki ya apa barangku? Barangku ilang apa ora? Ya apa barangku tambah apa kurang? Tapi kalau sudah dipasrahkan bongkoan, maka yang ada hanyalah pasrah, tinggal didoakan muga-muga anakku sehat, selamat, ilmune manfaat. Ngoten tok. Bu, biasanya jenengan bu sing wangel arepe masrahne anak tenggone pondok. Nggih napa nggih? Lelek bapak inu santai pak. Pengalaman pribadi niki lek enek wong loro bapak ibu nggawa anak mondokne anak.
Niku mlebu omah niku wis bengep kabeh niki wajahe sang ibu. Sing lanang niki bapake niki santai. Kula persilahkan lenggah, monggo pinarak Pak, Bu, monggo pinarak. Itu yang ibu-ibu itu sudah sesembepan nangis. Yang bapak-bapak senyum, senyum. Ketika saya tanya, Bu, panjenengan mau ngapain ke sini? Saya mau mondokkan anak Gus. Panjenengan sudah ikhlas mondokkan anak? Nggih, pripun malih. Kula niki mboten nate pisah kali anak Gus. Tapi kula pengen duwe anak sing alim. Pengen duwe anak sing soleh. Makanya kula pondokaken walaupun toh berat hati untuk berpisah dengan anak. Niku karo Mbak Buti tisu. Tisu sak kotak niku entek untuk satu ibu wali santri. Makanya mengke Bu jenengan lek sowan tenggone Kiai Faris nggawa tisu dhewe. Niku ibu. Tapi kalau bapaknya saya tanya, Pak, panjenengan kesini mau mondokkan anak, nggih. Panjenengan sudah ikhlas. Durung mari kula takon niku ikhlas apa gak, niku wis dijawab dhisik. Ikhlas pun. Kersane anak-anak kula pondokne kabeh, kula tak balik bulan maduan kali ibuke anak-anak. Lho pikirane bapak-bapak. Ngoten niku kali tamtem. Sak blek kongguan niku entek bapak wali santri siji. Mangkane Pak sampean lek sowan mengko tenggone Kiai Faris nggawa berkat dhewe, Pak. Niki kira-kira tenggone Darul Fakih ngoten niku napa mboten, Bu? Padha. Niki para rawuh. Mangkane kula matur dhateng panjenengan Bu, aja sampai lali ndongane anak. Donga sing paling utama niku dongane ibu marang anak. Dongane ibu tenggone anak niku melebihi kekuatannya, melebihi 70 doanya wali kutub, jajar bareng-bareng donga dhateng Gusti Allah. Niku sik kalah dengan ibu satu. Siji lho ibuke padahal. Jenengan kok guyu kene apa, Pak? Kula ilmiah niki, Pak. Ibu satu ndonga untuk anak melebihi dongane 70 wali. Masya Allah. Makanya ojo sampai lali Bu ndongakne anak. Lek bapak-bapak kula gak patek percaya. Tapi yo arepe ndonga yo monggo. Makanya wonten dawuhipun Mbah Yai Mahrus saking Pondok Pesantren Lirboyo, ojo sampai lali nggih ndongakne anak niki dawuhipun Mbah Yai Mahrus. Ya nopo kersane anak-anak niku manut, dikongkon mondok niku gelem, dikongkon belajar niku gelem, nggih niku dikongkon wong tuane dikongkon maca surat Al-Fatihah ping 41. Sinten sing maca? Ibuke. Sampeyan bebas, Pak. Maca surat Al-Fatihah ping 41. Sing maca sinten? Ibuke. Kapan waktunya? Ba'dal maghrib. Setelah sholat maghrib baca Fatihah 41 sambil berdoa di dalam hati agar anaknya niku manut, gelem mondok, gelem belajar, gelem ngaji. Sampeyan buktekno. Tapi sing donga ibuke. Nek sing donga bapake, ya insyaallah mandi, tapi luwih cespleng ibuke. Kula rada ragu karo dongane sampeyan, Pak. Lek ibu-ibu ndonga langsung tes fokus dari relung hati yang paling dalam, dongo temenanan dari dalam hati. Lek bapake niku kadang tengah-tengah dongo atine nyantol tenggone bojone tangga, kadang. Mangane Bu, aja sampai lali ndongakne anak. Nggih, siap napa mboten? Alhamdulillah. Pun jadi pasrah bongkoan datang pondok pesantren. Ampun dibebani pikiran macem-macem, Pak. Kula matur nggih. Kadang niku ana wali santri sing ngejak mikir anake. Anake niki tenggone pondok pesantren wis abot pikirane. Mikirno tasrif fa'ala yaf'ulu ngelu madaya mudu mut-mutan sirae. Lu niki ngelu, Pak, mikirno tasripan, mikirno sorob, ngapalno alfiyah kola Muhammadun, alfiyah dia apalno, pikirane malah melayang tenggone Siti Alfiyah anak tangga. Ngapal ke imriti
Lah kok no malah kelingan karo Umar Yoto, tulisannya podo Imriti karo Umar Yoto. Pikirannya pun macem-macem. Lah kok ditambahi pikiran omah karo wong tuane. Ampun Pak, kasihan mereka. Beri kabar yang baik-baik untuk putra-putri panjenengan. Ketika mereka bertolabul ilmi, ketika mereka ada di pondok pesantren, jangan dibebani dengan pikiran yang macem-macem. Le, sawai kena wereng le, piye carane le warunge gak ono sing tuku le, ya opo carane ben laris le bapakmu iki pancene gak duwe inteng-inteng le, kok galak ngene karo ibuke le, ngono bapake ya ngomong pisan le, ibumu kuwi lho senengane cangkruan karo tangga-tangga gak mulih-mulih le, bapak gak tau dimasakno le. Niku kabeh niku dipikirno tenggone anak, padahal anak niki sedang belajar, sedang mencari ilmu. Masya Allah. Neser Bu, muncaan orang Madura neka. Kasihan. Beri kabar yang baik-baik untuk putra-putri panjenengan ketika ada di pondok pesantren. Kira-kira siap napa mboten? Siap napa mboten? Alhamdulillah. Pun sing nomor kalih kula badhe matur. Niki kan namung 2 menit nggih. Sing nomor kalih menit yang terakhir kula matur dateng para santri. Para santri siji sampean kabeh ojo cuman berhenti sampai di sini saja. Nggih. Lanjutkan pada tingkat yang berikutnya. Kanjeng Nabi nate dipun tangleti kalih para sahabat. Ayyul a'mali afdhal ya Rasulullah. Amalan nopo sing paling utama wahai Rasulullah? Jawabe Kanjeng Nabi, al-halul murtahil. Famadzaka ya Rasulullah? Nopo sing jenengan maksud al-halul murtahil? Ada beberapa riwayat. Satu riwayat mengatakan al-halul murtahil huwa al-khatim al-muftatih. Ada yang mengatakan al-halul murtahil huwa man yadribul qur'ana min awwalihi ila akhirihi. Kullama halla irtahala. Artosipun nopo? Ketika Kanjeng Nabi ditanya, amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Al-hal al-murtahil, kui amalan sing paling utama. Lah terus al-halul murtahil niku nopo? Al-halul murtahil itu adalah al-khatim al-muftatih. Orang yang baru saja menyelesaikan sesuatu, terus kemudian memulai lagi. Ini selesai, dimulai lagi. Kalau kita nisbatkan kepada orang yang belajar, sekarang ini khatam kitab Jurumiyah, lanjutkan pada Imriti. Imriti sudah selesai, lanjutkan pada Alfiyah. Sekarang sudah selesai kitab Safinatun Najah, lanjutkan kepada Fathul Qarib. Fathul Qarib selesai, lanjutkan kepada Fathul Mu'in. Fathul Mu'in selesai, silahkan Fathul Izar. Kitab ini selesai, lanjutkan kepada kitab yang berikutnya. Ibtidaiyah selesai, lanjutkan sanawiyah. Sanawiyah selesai, lanjutkan aliyah. Aliyah selesai ke perguruan tinggi. S1 selesai, S2 kebelet nikah. Nikahlah tapi jangan lupa tetap lanjut pada S3. Terus al-halul murtahil, terus berjalan. Ini kata Rasulullah adalah amal yang paling utama. Satu riwayat lagi mengatakan orang yang sudah menghatamkan Al-Quran, kemudian membuka lagi Al-Qurannya, diulangi lagi dari awal, dan begitu seterusnya. Maka dari itu saya pesan kepada para segenap santri, sampean ojo berhenti cuman di sini saja, lanjutkan. Ojo sampai meneng, selesai, ya wis cukup segini jadi santri, selesai. No way.
Tidak ada yang namanya ending untuk santri. Santri selamanya is santri. Kun santrian haitsuma kunta. Jadilah santri dimanapun dan kapanpun Anda berada. Wherever you are, dimanapun kalian berada, ana adalah santri. Mboten wonten istilahnya mantan santri niku mboten wonten. Kalau mantan siswa niku wonten. Selesai tamat SMP, SMA, mantan siswa. Selesai perguruan tinggi, mantan mahasiswa. Tapi kalau santri, selamanya santri. Selesai pondok pesantren, tetap dia adalah seorang santri. Terus lanjutkan, jangan sampai berhenti. Niki sing pertama, kula pesen dateng para santri. Sing nomor loro, kula pesen dateng para santri, sampean jangan sampai putus hubungan dengan pondok pesantren Darul Fakih yang menjadi alma mater kalian. Bahaya para rawuh. Kalau ada seorang santri kok putus hubungan karo alma matere, gak bahaya ta? Bahaya. Estu niku. Lah kalau jenengan ningali tenggone kaidah ilmu tasawuf, di situ dikatakan man sahiba syaikhan minasyuyukhi summa i'tarada qalbuhu anhu faqad fasada aqdus suhbah wa wajabat alaihi taubah. Masya Allah. Barang siapa yang pernah belajar dengan seorang guru, kemudian ada rasa i'tirad di dalam hatinya, melenceng, melengos teko gurune, melengos teko pondok pesantren, maka apa kata para ulama? Faqad fasada aqdus suhbah. Selesai sudah hubungan kebersamaan antara dirinya dengan gurunya. Dunya akhirate selesai hubungan kebersamaan. You and me and sampai di sini. Di akhir kaidah itu dikatakan wa wajabat alaihi taubah. Dan wajib atasnya untuk bertaubat. Lha kok iso melengos teko guru terus kemudian dikongkon tobat? Niki lek menurut sebagian ulama khususipun para sufiyin, al-i'tirad minasyekh huwa minal kabair. Yang namanya melengos teko guru, yang namanya keluar dari jalurnya para guru, itu adalah minal kabair. Termasuk bagian daripada dosa besar. Makanya di situ dikatakan wajabat alaihi taubah. Bagi siapa yang keluar dari jalurnya guru, maka dia wajib untuk bertobat. Naudzubillah min dalik. Jenengan kan nggih mestine sampun ngertos. Sampun ngertos pernah mireng bagaimana ceritanya Muhammad ibnu Malik, pengarang daripada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Muhammad ibnu Malik niki seorang tokoh di bidang ilmu sastra, ilmu gramatikal bahasa Arab yang luar biasa. Tapi menurut satu riwayat, Muhammad ibnu Malik niki followersnya itu tidak sebanyak ulama-ulama yang lainnya. Muhammad ibnu Malik niku asline jenenge niku Muhammad ibn Abdullah ibn Malik. Tapi keranten piyambake niku sungkan karo Kanjeng Nabi, akhirnya namanya itu digubah sedikit, langsung dinisbatkan kepada kakeknya Muhammad ibnu Malik. Duduk Muhammad ibn Abdullah ibn Malik. Niku sing aran Alfiyah. Berasal dari Andalus, Spanyol, luar biasa. Spanyol niki wonten tenggone utarane Wagir niku, lurus. Tahun 2010 Spanyol niku menjadi juara Piala Dunia. Pada waktu itu Spanyol niku tanding musuh Belanda. Luar biasa, menit terakhir gawang Belanda niku dibobol oleh Spanyol. Dan pertandingan ini berlangsung di South Africa, Afrika Selatan.
tepatnya di City Soccer Stadium. Menit terakhir sadurunge ditiup peluit berakhirnya pertandingan, Andreas Iniesta membobol gawang Belanda. Akhirnya Spanyol menjadi pemenang dari Piala Dunia tahun 2010. Apal? Kula soalnya wekdal niku main. Maksudnya nonton dolenane, nonton mainane niku. Niku Spanyol punya seorang ulama namanya adalah Muhammad ibnu Malik. Ngarang Alfiyah, Pak. Ngarang Alfiyah niku teko 5 bait. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbilah khairu maliki. Musolliyan ala nabiyil mustafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahbi biha mahwiyah. Tuqaribul aqsa bilabdin mujazi wa taqsutul bada biwatin mujazi wa taqtadi ridon bi ghairi sughtin fa'iqatan alfiyat tabni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tabdila mustaujibun sana'iyal jamila. Niki loro niki sejatose gak ono tenggone bet alfiyah, gak ono. Alfiyah niku kan artine bet yang jumlahnya ada 1000. Tapi kalau jenengan hitung alfiyah itu jumlahnya ada 1002. Jadi punjul loro. Mestine dijudulkan itu Alfiyah wa Isnen. 1000 dan 1002. Tapi di situ kalau sampean hitung Alfiyah itu jumlahnya ada 1000 punjul. Di situ dikatakan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbilah khairu maliki. Qala telah mengatakan. Di situ dikatakan dengan fi'il madhi qala yang artinya adalah past tense. Past tense itu artinya masa lalu. Ini loh kehebatan para ulama kita zaman dahulu. Ulama kita zaman dahulu itu kalau mau menulis sesuatu, apa yang akan ditulis niku sampun wonten tenggone uteke. Ini kalau ulama kita zaman dahulu. Jadi enggak seperti orang-orang sekarang nulis karya ilmiah skripsi ya bolak-balik tenggone perpustakaan ping 80. Tesis ping 120. Disertasi ping 300. Muter bolak-balik tenggone perpustakaan. Tapi kalau ulama kita zaman dahulu niku sebelum menulis apa yang ditulis itu sudah ada di dalam otaknya. Muhammad ibnu Malik nulis 1000 nazom alfiyah, niku apa yang akan ditulis itu sudah ada di dalam otaknya. Mbah Kyai Hasyim Asy'ari menulis Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, Adabul Alim wal Muta'alim, niku semuanya sudah ada di dalam otaknya. Imam Ghazali menulis 4 jilid Ihya Ulumuddin, niku semuanya sudah ada di dalam otak beliau. Menulis Bidayatul Hidayah, semuanya sudah ada di dalam otak beliau. Niki ulama-ulama kita zaman dahulu. Makanya di situ dikatakan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbilah khairu maliki. Musolliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilinas syarafa. Wa asta'inullah fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa tuqaribul aqsa bilafdin mujazi. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Kemudian setelah itu wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Tengah-tengah nulis Muhammad ibnu Malik niku punya rasa rodok gumedhe, rodok sombong kepada gurunya. Apa yang saya tulis 1000 nazom ini luwih apik, luwih dahsyat daripada yang ditulis oleh guru saya, yaitu Imam Ibnu Mu'ti. Ya Allah. Seketika itu para rawuh, apa yang dia hafalkan, apa yang ada di dalam otaknya, elang kabih, hilang semuanya. Apa ilmu yang ada di dalam otaknya itu hilang. Gara-gara hanya punya satu rasa sombong, setitik rasa takabur, ujub dari dalam dirinya, akhirnya ilmu itu hilang semua. Sampai kemudian dia bertemu dengan gurunya Imam Ibnu Mu'ti. Di dalam mimpinya dia mengatakan, wahai guruku, kenapa kok ilmuku hilang semuanya? Kata Imam Ibnu Mu'ti, lah kowe ngomong apa tole? Kamu bilang apa?
Ya Allah, akhirnya teringat di situ ada kata-kata opo fa'iqatan alfiyat tabni mu'ti, ini yang menjadi ilmu saya ini hilang. Akhirnya ditambahi ada dua nadhom. Wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Wallahu yakdi bihi batin wafirah liwalahu fidarajatil akhirah. Ini sebenarnya di luar dari apa yang sebelumnya akan ditulis oleh Imam Ibnu Malik. Ya wis lah, krono alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti guruku ini lebih dahulu, maka dia mendapatkan kemuliaan, dan Allah semoga memberikan keberuntungan, kemuliaan untuk kami yakni guru kami dan juga kami yaitu Muhammad Ibnu Malik. Makanya ben ilmune manfaat, dawuhipun Sayyid Muhammad Ibnu Malik, naf'ul ilmi bi ridhos syaikhi. Manfaate ilmu kuwi wajib kelawan ridhone para guru. Niki para rawuh. Lah wong Muhammad Ibnu Malik aja punya bekas seperti itu. Asar yang dikenakan kepada Muhammad Ibnu Malik sampai seperti itu. Masya Allah. Muhammad Ibnu Malik niku seorang ulama. Nggih, sing followersnya niku luwih titik daripada ulama-ulama yang lainnya. Tapi jangan keliru. Saya tadi mengatakan Muhammad Ibnu Malik niku seorang ulama yang followersnya itu tidak sebanyak ulama-ulama yang lainnya. Tapi jangan keliru. Muhammad Ibnu Malik murid-muridnya luar biasa. Salah satu diantaranya adalah Syaraf ibn Yahya An-Nawawi. Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin, sing nulis Riyadhus Shalihin, sing nulis Arba'in Nawawi, sing nulis kitab Majmu', sing nulis Raudhatut Thalibin, niku namine Imam Nawawi. Luar biasa. Beliau pernah berguru kepada Muhammad Ibnu Malik. Bergurunya pada waktu itu bertanya tentang nahwu sorof. Ya Allah, Imam Nawawi niku tanglete ngeten. Guruku wahai Muhammad Ibnu Malik, ada satu hadis di situ dikatakan bahwasannya qala lanal uzza wala uzza lakum. Ala tujibu? Qala ala tujibu? Qala kaifa nujibu? Qala lanal maula wala maula lakum. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temriku yang menjadi mahalus syahidnya, yang menjadi pembahasannya itu adalah ala tujibu. Dawuhnya Kanjeng Nabi. Apakah kalian tidak menjawab ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan kami punya patung Uzza wala uzza lakum, dan kalian tidak punya patung Uzza. Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, "Lho wong kafir Quraisy ngomong koyok ngono kuwi, apakah kamu tidak menjawab mereka?" Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa nujibu ya Rasulullah?" Bagaimana saya menjawab ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Lana maula wala maula lakum." Kita punya Allah yang menjadi maulana, dan kalian tidak punya Allah yang melindungi kalian. Ini yang menjadi permasalahan, tapi dalam permasalahan nahwu sorof ala tujibu. Lek dirosipun tiang-tiang santri ala tujibu, tujibu niki adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah niku ketika rofa niku subutun nun menjadi alamat rofaknya, pengganti daripada dhammah. Ala tujibu itu dalam keadaan rofa, mestinya itu masih ada nunnya, subutun nun. Mestinya dikatakan ala tujibuna. Tapi kenapa kok kemudian nunnya enggak ada? Ala tujibu. Padahal itu dalam keadaan rofa. Waja'al linahwi yaf'alani nuna rof'an katad'ina watas aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi sima kalam takuni li tarumi madlamah. Temriki alfiyah diapalne apa ora? Apal to nggih? Lha niku wis apal ngono wae lho, aku ben seneng. Dadi
Kenapa itu kok alamat rofaknya subutun nun itu hilang? Dijawab kali Muhammad ibnu Malik. Ngene luwi Nawawi. Jadi yang namanya af'alul khamsah, rofaknya subutun nun itu karena menggantikan alamat yang asli yaitu dhammah. Alamat rofak yang utama itu adalah dhammah. Lah kemudian dhammah itu diganti dengan subutun nun. Dhammah itu kadang ditakhfif. Dhammah itu kadang ditakhfif. Dalam satu qiraah itu dikatakan yusy'irukum, jadinya yusy'irkum. Aslinya dhammah tapi dibaca sukun, bukan karena itu jazm, tapi karena dhammahnya itu ditakhfif. Sama seperti halnya subutun nun, karena dia pengganti daripada dhammah, maka subutun nun itu pun juga bisa ditakhfif dengan cara dihilangkan. Niki kira-kira sampean sik paham apa ora niki? Paham napa mboten? Af'alul khamsah paham? Asmaul khamsah paham? Santri harus paham. Luar biasa nggih. Tepuk tangan nggih mboten napa-napa. Siji tok sing paham. Sing tepuk tangan siji tok. Pun. Niki Imam Nawawi, muridé Muhammad ibnu Malik. Muhammad ibnu Malik followers titik nggih ta nggih, tapi murid-muridé luar biasa termasuk diantaranya Imam Nawawi. Loh niku bukan berarti Imam ibnu Malik kemudian tidak pernah memberikan ilmu kepada orang lain. Sik to, kula badhe matur tenggone jenengan. Kalau muridnya titik tanpa usaha, niki bahaya. Nggih, sama ngiling-ngiling. Sing melok titik tapi tanpa usaha niku bahaya. Khawatirin niku ada unsur kitmanul ilmi, yaitu menyimpan ilmu. Kitmanul ilmi itu hukumnya adalah haram. Tapi tidak yang dilakukan oleh Muhammad ibnu Malik. Muhammad ibnu Malik itu promosi ilmunya. Beliau pernah keluar dari rumahnya kemudian berkata kepada orang-orang, "Hei masyarakat desa sekitar, sapa sing arepe belajar ilmu qiraah, sapa sing arepe belajar ilmu nahwu shorof, siapa yang mau belajar ilmu kaidah bahasa Arab, datanglah kalian ke rumah saya, tak ajari." Sampai promosi seperti itu Muhammad ibnu Malik. Tapi setelah beberapa hari berikutnya tidak ada yang daftar di pondok pesantrennya Muhammad ibnu Malik. Sampai ada tetangganya yang mengatakan, kasihan deh lo, wis promosi koyong ini gak ono sing daftar, PMB dibuka berkali-kali tapi gak ada yang nge-like, gak ada yang subscribe, dan gak ada yang daftar. Kasihan deh lo. Apa kata Muhammad ibnu Malik? Ana baro'atun min kitmanil ilmi. Aku telah selesai, aku telah lebaran, merdeka dari dosa menyembunyikan ilmu. Niki luar biasa. Makanya kula sering matur, pondok pesantren buka plang, ora apa-apa. Pondok pesantren arepe buka promosi di media sosial, ora apa-apa. Kenapa? Sudah ada yang mendahului itu semua. Lah wong Muhammad ibnu Malik aja dia memberikan promosi untuk pondok pesantrennya, apalagi kita. Dan kemudian semuanya itu tapi dengan niatan untuk nasrul ilmi, untuk menyebarkan ilmu. Lah lek gak ono sing daftar, ya kemudian jangan sampai patah semangat. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Muhammad ibnu Malik. Ora nek sing daftar gak apa-apa, sing penting aku merdeka, lebaran dari kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Bagaimana tidak, aku sudah mempromosikan, aku sudah mensyiarkan, tapi masyarakat tidak ada yang mau. Yang penting aku sudah terlepas dari doa kitmanul ilmi. Understand? Niki lho para rawuh. Dadi jangan patah semangat. Kula sering matur, kanca-kanca sing nembe buka pondok pesantren, alumni-alumni di daerah-daerah buka pondok pesantren. Kiai, ya Allah, kula pun buka pesantren, lahan wis entek, bangunan nggih kula bangun piyambak, proposal gak ono sing tembus, tapi santri mboten wonten sing daftar.
Kula tak belok arah kemawon nggih. Kula tak banting arah mawon nggih. Kula tak alih profesi kemawon nggih. Lho, aja ngono. Jangan seperti itu. Tetap semangat untuk nasrul ilmi. Kita dalam masalah buka pesantren bukan dalam rangka untuk berlomba-lomba banyak-banyaknya followers, banyak-banyaknya santri. Tidak, karena niat kita membuka pesantren adalah syiar ilmu, nasrul ilmi, syiar wal i'la'i kalimatillah. Niki niat sing kudu ditoto dalam membuka pondok pesantren, dalam menyebarkan ilmu. Nah, para rawuh pun saniki sing terakhir kula matur dateng para santri. Lek ngaji sampai tutup. Temenan niki. Sampeyan ojo ngaji separuh-separuh terus metu nggawa jenenge Darul Fakih, aku alumni Darul Fakih, tapi ngajine sik separuh. Akhirnya ilmune yang disampaikan separuh-separuh. Lah ya jelas niku. Alias enggak jelas. Kalian ketika berada di pondok pesantren, itu ibarat kata seperti burung yang ada di dalam sangkar. Kalian di dalam sangkar dilatih bagaimana caranya terbang, bagaimana caranya mengepakkan sayap. Tapi kalau kalian belum pandai, belum lihai dalam berterbang, kemudian kandang itu dibuka kalian keluar, gak bahaya ta? Bahaya. Terbangnya nabrak-nabrak para rawuh. Ana tembok ngadeg jejeg brek tabrak. Ana plang ngadeg jejeg brek tabrak. Nggih napa nggih? Karena belum bisa terbang. Sama seperti halnya santri belum sampai selesai, yang artinya belum sampai tuntas babnya, belum sampai selesai dalam kecukupannya untuk mengayomi masyarakat. Dia keluar dari pondok pesantren, berhenti dalam mengaji, berhenti dalam belajar, tapi di pundaknya ada nama besar pondok pesantren dan dia sudah diacungi jempol oleh masyarakat. Inilah santri Darul Fakih. Akhirnya dikongkon ceramah, mimpin tahlil, dikongkon fatwa, dikongkon menjawab permasalahan. Jawabane piye? Ngapunten, lek menurut kula jawabane ngeten niki, belas gak sesuai karo kitabe. Naudzubillah min dzalik. Lho niki dadi masalah. Makanya tenggone kaidah usul fikih di situ dikatakan man lam yutqinil usul hurrimal wusul. Man lam yutqinil usul hurrimal wusul. Barang siapa yang belajarnya, kalau kita ilustrasikan dalam belajar, barang siapa yang belajarnya tidak sampai pada akarnya, maka dia tidak sampai untuk pada harapan yang dia inginkan. Dia tidak akan bisa mendapatkan cita-citanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya ojo tengah-tengah kemudian pretel sampai selesai di pondok pesantren Darul Fakih. Mondoke sampai tamat. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Nah niku, masalahe niku ngoten. Niki masalah-masalah waqi'iyah lho nggih. Yang kita temukan di masyarakat. Karena membawa beban alma mater ada di pundaknya, akhirnya dia menjawab saenak utile dhewe, gak sesuai karo kitabe, gak sesuai karo kaidah nahwu sorofe, dalil murad marid gak ngerti nahwune. Enek apa ora? Akeh. Pengene ngajine cepet ben olehe akeh. Pengen cepet oleh akeh, mimpi deh lo. Ngajine diluk tapi pengen langsung populer, sorry ya, nggak bisa. Kita mondok di pondok pesantren sampai bertahun-tahun, nggih napa nggih? Man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan, sak gemblengan, maka kalau dia sudah mendapatkannya, maka akan hilang dari mereka sak gemblengan pisan. Secara menyeluruh hilang. Pengen oleh cepet, yo ilange cepet. Niki lho para rawuh. Kula pesen lek sampean gak ngerti, nggih, wala takfu ma laisa laka bi ilm. Jawaban gak ngerti.
Kalau kalian nggak ngerti, jawab nggak ngerti. Imam Malik radhiyallahu anhu, masya Allah, kurang opo alime para rawuh. Imam Malik niku duwe guru, diantaranya adalah Ibnu Hurmuz. Imam Malik niku gurune 900. Ada diantaranya Ibnu Syihab, ada diantaranya Nafi' ibn Abi Nafi', ada diantaranya Imam Ibnu Hurmuz. Sampai yang ngerti? Ibnu Hurmuz ini adalah guru pertama daripada Imam Malik. Yang paling lama Imam Malik itu belajarnya kepada Imam Ibnu Hurmuz. Kalau Imam Syafi'i paling lama belajarnya itu kepada Imam Waqi'. Kalau Imam Malik paling lama belajarnya kepada Imam Ibnu Hurmuz. Sampean ngerti apa? Imam Malik belajar dari Imam Ibnu Hurmuz. Pelajaran yang paling penting dan dipegang menjadi prinsip beliau dalam hidupnya adalah katakan tidak tahu kalau kau tidak tahu. Ilmu tentang tidak tahu. Krono abot. Abot wong kuwi arepe ngomong orang ngerti kuwi abot. Pengene niku keluwian percaya diri nih, akhirnya dia menguasai semuanya. Pokoknya aku ngerti. Ditakoni apa wae jawab ngerti. Lek gak salah ngene, mesti ngene, tahu serba tahu dan dia seakan-akan menjadi orang yang maha tahu. Enek operasi kados ngeten iki. Imam Malik alime kurang apa, tapi dia belajar ilmu tentang berani untuk mengucapkan tidak tahu. Ini dari Imam Ibnu Hurmuz, guru pertamanya. Sejarah mengatakan ulama sing paling akeh mengatakan tidak tahu itu adalah Imam Malik. Nggih, tak ulangi meneh. Niki riwayat saking para ulama termasuk yang mengatakan adalah Fudail ibn Iyad. Ulama sing paling akeh mengatakan saya tidak tahu, nggih, itu adalah Imam Malik. Pernah Al-Imam Khalid ibn Khiraz itu membawa permasalahan 48 permasalahan, tapi yang dijawab oleh Imam Malik hanya 16. 32 pertanyaan tidak dijawab oleh Imam Malik. Imam Haisam sowan kepada Imam Malik, bawa 40 pertanyaan. Berapa yang dijawab oleh Imam Malik? 5 pertanyaan. Yang 35 tidak dijawab oleh Imam Malik. Sampai ada satu ulama datang jauh-jauh perjalanan 6 bulan sowan kepada Imam Malik, bertanya satu permasalahan, bagaimana jawabannya? Imam Malik dengan lantang menjawab, maaf saya tidak tahu jawabannya. Terus siapa yang tahu? Tanya kepada yang tahu. Langge sinten sing ngerti? Yang tahu adalah mereka yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku Imam Malik para rawuh. Imam Malik dudu Imam Faris. Lek gak ngerti ya ngomong gak ngerti. Dudu Imam Zainal Arifin. Imam Malik niku gurune Imam Syafi'i yang punya silsilah Dhahabiyah. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada Abdullah ibn Umar. Lek gak ngerti ya kok ngomong gak ngerti. Kenapa? Bahayanya adalah ketika orang dia merasa tahu segalanya, menjawab semua pertanyaan padahal dia tidak tahu jawabannya, madorotnya adalah dhalun mudillun. Dia tersesat dan bahayanya lagi dia menyesatkan kepada orang lain. Muga-muga santri Darul Fakih gak ono sing koyok ngene. Amin. Lek ngerti ya jawab, lek gak ngerti ya wis. Muga-muga tapi selalu ngerti. Amin ya rabbal alamin. Ya krana niki wau Darul Fakih, masyaallah. Omahe ahli fikih. Luar biasa. Omahe wong ahli fikih. Sakniki lek penghuninya adalah para fuqaha. Saya tanya kepada santri-santri Darul Fakih, manhum al-fuqaha? Siapakah yang dimaksud dengan fuqaha? Al-fuqaha hum alladzina yuzawwijuna bainal ilmi wal haqqi.
Hadza huwal faqih al-haqiqi. Man huwal faqih al-haqiqi? Siapakah seorang faqih yang hakiki? Seorang ahli fikih yang tenanan ahli fikih. Huwa alladzi yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Dia adalah orang yang mampu untuk mengkolaborasikan, mentazawwujkan antara ilmu yang dia dapatkan, ilmu dari Al-Quran, ilmu dari hadis dengan realitas sosial. Dia mampu mengayomi masyarakat, kehadirannya dalam masyarakat betul-betul menjadi solusi untuk masyarakat. Maka hadza huwal faqih al-haqiqi, dan insya Allah kalianlah yang akan menjadi solusi untuk masyarakat dengan segala problematikanya. Kalian hadir mengayomi masyarakat. Amin ya robbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.